sehat. Saya Arda Simbolon akan membawakan pembelajaran tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton ada 3. Yang pertama dikatakan hukum 1 Newton, yaitu tentang hukum kelimbaman atau hukum kemalasan. Artinya, benda yang diam ingin selalu diam, dan benda yang bergerak ingin selalu bergerak. Nah, bagaimana maksudnya seperti benda diam ingin selalu diam dan benda bergerak ingin selalu bergerak? Nah, artinya di situ berarti jumlah gaya yang bekerja adalah 0. Nah, berarti di sini hukum 1 Newton artinya di sini jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Ya, jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, sedangkan hukum 2 Newton ini berarti di sini namanya adanya perubahan gerakan atau ada percepatan karena menerima gaya. Berarti di sini F sama dengan M dikali A. Sedangkan hukum 3 Newton di sini dikatakan adanya aksi dan reaksi. Berarti besarnya gaya F aksi sama dengan besarnya gaya minus F reaksi, gaya reaksi ya. Nah, ini. Ya. Jadi kita perhatikan di sini ada hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton jumlah gaya sama dengan 0. Hukum 2 Newton berarti percepatan dipengaruhi oleh gaya. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton adanya aksi dan reaksi. Oke. Kalau hukum 1 Newton, hukum kelimbaman, benda yang diam ingin selalu diam. Makanya waktu kita naik mobil, kita menjadi penumpang, begitu tikungan ke kanan, kita mengarah ke kiri. Nah, artinya apa? Supaya kita tetap berada pada pendirian. Dan pada waktu kita berada dalam mobil, jika mobil tiba-tiba direm, kita mengarah ke depan. Dan jika mobil tiba-tiba melaju cepat, kita mengarah ke belakang. Nah, di situ dia berarti ada namanya untuk mempertahankan kedudukan. Nah, hukum 1 Newton biasa dikatakan hukum kelimbaman atau hukum kemalasan atau hukum mempertahankan kedudukan. Oke. Nah, yang berikut hukum 2 Newton. Jika ini benda bergerak, lalu ini bisa dipercepat kalau ada gaya yang diterimanya. Contohnya begitu ini bergerak, ini tung. Itu dia ya. Begitu ditabrak, berarti dia menerima gaya, maka ini akan makin cepat. Itulah namanya hukum 2 Newton. Sedangkan hukum 3 Newton, jika terjadi aksi, maka akan ditimbulkan reaksi. Nah, contohnya jika kita mendorong dinding, seolah-olah kita tidak menerima apa-apa, ternyata kalau lantai yang kita pijak itu adalah licin, maka kita akan menjadi mundur. Kenapa? Karena ada gaya yang diberikan oleh dinding yang kokoh tersebut. Nah, kira-kira begitu hubungan antara hukum Newton. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada benda, ada menarik ke sana, kita katakan F. Ada juga menarik ke sana, kita katakan juga F. Kalau ini F1, ini F2. Ya.
Jika benda ini bergerak ke arah F2, ini bergerak ke arah F2, berarti F2 lebih besar daripada F1. Begitu kira-kira ya. Nah, seperti contohnya kalau kita lihat tarik tambang, pertandingan tarik tambang. Nah, yang sebelah sini menang berarti arah gayanya yang lebih besar ke arah sini. Ya, kira-kira begitu. Kita akan bertemu lagi dalam contoh-contoh soal tentang hukum Newton. Salam sehat.